Seperti apa Allah, seperti hakikatnya Allah, kita tidak tahu. Tapi Allah menyebutkan sebagian sifat-sifatnya kepada kita, tetapi tidak memberitahukan kepada kita bagaimana keadaan sesungguhnya, karena kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan apa yang diberitakannya. Nah, setiap berita yang datang dari Allah, dan itu adalah jalan satu-satunya mengenali Allah, dengan berita yang sahih. Siapa yang mempercayai, karena dia dengan bahasa yang lugas, jelas, tegas, ringkas, bahasa bilisan yang Arabi mubin, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan kalau tidak percaya dengan dan tidak membenarkan, berarti termasuk orang yang dirundung keraguan akibat subuhat-subuhat, analogi-analogi yang sebenarnya berlaku pada makhluk tetapi diterapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang mengatakan, kalau seandainya Allah di atas berarti membutuhkan yang di bawah, menempati, berarti bertempat. Pada Allah mustahil punya tempat. Allah mustahil punya tempat. Ini dari mana dapatnya? Kaedah analogi. Sebab setiap sesuatu di atas menempati, dan setiap makhluk pasti membutuhkan tempat. Nah, Allah tak membutuhkan tempat. Ini analoginya kemana? Ke makhluk. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal di antara makhluk sendiri, kalau boleh beranalogi, di antara makhluk sendiri ada sesuatu yang di atas sesuatu tidak membutuhkan yang di bawahnya, atau tidak menempati yang di bawahnya. Contohnya langit yang besar ini masa tidak cukup. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Kalian tidak lihat bagaimana langit di atas kita, tapi dia tidak membutuhkan yang di bawahnya. Dan Allah a'zam wa akmal. Allah lebih besar dan lebih sempurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali dalam menyebut atau mensifati Allah kecuali berdasarkan berita, dan berita ini disampaikan melalui bahasa yang jelas, bilisanin Arabi mubin, dan mengingkarikannya menjadikan kita akhirnya terpisah. Apakah kita orang yang yakin dan percaya dengan berita dari Allah, atau kita lebih mendahulukan analogi dan analisa kita? Tentu saja ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan an-naql dari akal, mendahulukan yang dinukil dari Nabi daripada yang mereka akali sendiri dari subuhat-subuhat, seperti yang sering terjadi membuat orang berdebat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat tidak ada yang berdebat dalam masalah ini karena mereka paham. Lalu datang subuhat-subuhat dari ahli al-aql sehingga membuat orang salah paham dan mungkin saja gagal paham. Akhirnya banyak ayat Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah analogi, padahal tentang Allah tak bisa berlaku analogi. Bahkan tentang sebagian makhluk saja tidak bisa beranalogi. Misalnya antum punya ilmu antum di mana? Di kepala atau di dada? Ada enggak tempatnya? Tidak ada. Ruh kita di dalam badan kita. Semua mengatakan ruh di badan kita, tapi ada tempat dalam badan juga tidak ada. Silakan dilakukan bedah forensik nanti setelah meninggal seorang, di mana tempat ruhnya, kemana, enggak ada. Berarti analogi semuanya batil, maka natijahnya batil, yaitu menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan alasan tak sesuai dengan nalar dan logika. Berarti antum termasuk beriman pada logika dan nalar, atau beriman pada Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan melalui jalan-jalan yang sahih. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, memberikan keluasan, memberikan wawasan yang benar tentang Islam ini kepada kita, bahwa kita pada asalnya agama ini lahir bukan dengan akal tapi dengan nakal. Akal hanya alat untuk memahami. Bila dia tidak paham, maka dia wajib berhenti, bukan justru merusak nakal tersebut sehingga dia terhitung orang yang nakal. Allahul musta'an.